Halo anak-anak yang ada di rumah, gimana kabar kalian? Selamat pagi. Selamat pagi semua, salam sehat, salam semangat, dan tetap menjaga jarak. Jangan lupa, kalian harus tetap tersenyum dan semangat untuk belajar. Betul sekali Bu Rita. Jadi sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, kita harus mempersiapkan alat-alat pembelajaran. Seperti pertama, ada buku. Udah disiapkan belum? Yang kedua, alat-alat tulis. Yang ketiganya tentunya tidak lupa alat komunikasi, bisa HP dan juga laptop. Betul sekali. Jadi anak-anak yang ada di rumah, setiap kali kita memberikan materi melalui video pembelajaran, yang pertama yang perlu kalian tahu adalah mencatat apa? Yang penting-penting, yang kira-kira nanti akan dipertanyakan dalam evaluasi atau penilaian pada akhir pembelajaran. Oke, betul sekali. Setelah nanti kalian itu lihat videonya, kalian masuk ke kelas masing-masing untuk melakukan sesi tanya jawab. Betul nggak Bu Maria? Iya, betul sekali. Dan pada sesi tanya jawab itu kalian harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau ada materi yang tadi di video pembelajaran belum jelas, kalian bisa bertanya jawab langsung dengan Bapak dan Ibu guru yang saat itu ada di kelas. Bisa dengan Bu Rita, bisa dengan Pak Yono, bisa juga dengan Pak Kalis. Betul sekali. Dan di endingnya nanti akan diberikan apa? Kita ada penilaian akhir, penilaian akhir yang akan kita lakukan, dan nanti antara kelas 5A, B, dan C akan mendapatkan lembar evaluasi atau lembar kerja yang sama. Oke, betul sekali. Oke, anak-anak, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Ayo, kita simak video berikut ini. Cus. Oke anak sekalian, selamat siang, salam jumpa semua. Untuk lebih cepatnya, setelah kalian melihat video pembelajaran yang tadi ada video yang sudah tayangkan, kita dapat simpulkan bahwa ternyata makhluk hidup itu bergerak, dan bergeraknya bermacam-macam. Yang pertama, ada yang bergerak dengan cara berlari, contohnya kuda. Yang kedua, ada yang dengan cara dengan terbang, contohnya juga burung. Dan ada juga makhluk hidup yang bergeraknya dengan cara berenang, yaitu ikan. Dan ada juga makhluk hidup yang cara bergeraknya dengan cara melompat, yaitu kelinci. Itu beberapa alat gerak, cara bergerak binatang yang kita ketahui. Oke Pak Yono, jadi tadi kan Pak Yono sudah jelaskan bahwa setiap makhluk hidup mempunyai cara bergerak masing-masing. Kalau saya bergerak menggunakan apa Pak Yono? Pak Kalis bergerak menggunakan kaki. Kaki. Berarti kita berjalan ya Pak Yono ya? Oke, itu anak-anak ya. Jadi manusia bergerak menggunakan alat gerak kaki. Ya, dengan cara berjalan. Kalau Iya. kuda dari berlari, manusia berjalan. Betul sekali. Baik anak-anak, itu tadi video pembelajaran yang telah dijelaskan oleh Bapak Siono. Sekarang kita mempelajari alat gerak manusia dan hewan. Alat gerak manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu tulang, dan alat gerak aktif yaitu otot. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam satu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Alat gerak adalah hasil kerjasama antara tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak sendiri. Oke, anak-anak semua yang ada di rumah, jadi itu tadi pembahasan tentang alat gerak.
Selanjutnya kita akan membahas tentang paragraf pokok. Ada yang tahu nggak paragraf pokok itu apa? Saya rasa kalian pada saat kelas 4 sudah belajar tentang paragraf. Apa itu paragraf, anak-anak? Dalam sebuah paragraf itu, anak-anak, di dalamnya ada namanya paragraf pokok, ada paragraf pengembang, dan juga ada kalimat utama. Jadi, untuk lebih jelasnya anak-anak, kita langsung ke contoh berikut. Ini dia. Menentukan ide pokok sebuah paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Jadi, untuk dapat menentukan ide pokok sebuah paragraf, kamu dapat menemukan terlebih dahulu kalimat utama pada setiap paragraf. Setelah menemukan kalimat utama, kamu dapat mencari inti kalimat tersebut. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sekarang mari kita tentukan ide pokok pada bacaan organ gerak hewan dan manusia. Bacaan tersebut terdiri dari 5 paragraf. Kita akan menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Paragraf pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, bergerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf pertama adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kedua. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kalimat utama pada paragraf tersebut adalah kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf tersebut adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Paragraf ketiga. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Kalimat utama pada paragraf ketiga terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok pada paragraf ketiga adalah organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan, yaitu tulang dan otot. Sedangkan kalimat kedua, ketiga, dan keempat merupakan kalimat pengembang. Paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif,
Akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Kalimat utama pada paragraf keempat terletak pada kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Jadi, ide pokok paragraf keempat adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Sedangkan kalimat kedua dan kalimat ketiga merupakan kalimat pengembang. Paragraf kelima. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Kalimat utama pada paragraf kelima adalah kalimat pertama. Inti dari kalimat pertama adalah otot merupakan alat gerak aktif. Jadi, ide pokok pada paragraf kelima adalah otot merupakan alat gerak aktif. Sedangkan kalimat kedua merupakan kalimat pengembang. Oke, anak-anak yang ada di rumah, itu tadi video pembelajaran kita ya, Pak ya. Untuk pembelajaran tematik, tema 1, sub 1, dan pembelajaran 1. Oke, jadi anak-anak yang ada di rumah, nanti setelah ini kita akan balik ke kelas masing-masing melalui video Zoom. Nanti Bapak Ibu Guru akan menanyakan hal-hal penting terkait dengan materi yang sudah kita sampaikan melalui video. Betul nggak, Bu Rita? Ya, betul sekali. Jadi nanti kalian bisa menanyakan apa yang berhubungan dengan materi, barangkali ada yang belum jelas, nanti Bapak Ibu yang mendampingi kalian di dalam Zoom meeting atau Google Meet, nanti kalian bisa bertanya di sana. Iya. Oke, anak-anak, sekian saja dulu video pembelajaran hari ini. See you next time. Dadah. Dadah.